Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alrika Ulfa Fatma dengan NIM 20510102008 kelas B1 BBA 2020 Winhas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan terjemah Fauriyah Arab ke Indonesia dari video bahasa Arab yang berjudul Istirategia At-Taqyib. سوف نبدأ في شرح استراتيجية التكعيب. استراتيجية التكعيب من الاستراتيجيات المهمة جدا والتي تضيف متعة اللعب والمرح في أثناء الحصة الدراسية. هيا نبدأ الآن في تطبيق استراتيجية التكعيب. ما المقصود باستراتيجية التكعيب؟ Kami mulai menjelaskan strategi kubus. Strategi kubus adalah salah satu strategi yang sangat penting yang menambah kesenangan selama pelajaran. Sekarang mari kita mulai menerapkan strategi kubus. Apa yang dimaksud dengan strategi kubus? هي استراتيجية تعليمية تعتمد على نظرية التعليم المتميز. كل طالب في الصف عندي يتميز بخصائص وفروق فردية عن بقية زملائه، وبالتالي هذا الطالب يمثل حالة خاصة فريدة من نوعها يمكنني أن أتعامل معها بناء على الفروق الفردية التي يتميز بها. إذن هذه النظرية تركز على التعليم المتميز في أثناء التدريس. Strategi pembelajaran ini menggunakan teori pembelajaran yang berbeda. Setiap siswa di kelas memiliki karakteristik dan perbedaan individu dari teman-teman sekelasnya yang lain. Dan oleh karena itu, siswa ini mewakili kasus khusus yang unik yang dapat saya tangani berdasarkan perbedaan individu yang menjadi ciri khasnya. Jadi, teori ini berfokus pada pembelajaran yang berbeda selama mengajar. تتطلب من الطلاب أن ينظروا إلى موضوع الدرس من 6 زوايا مختلفة. عندي المكعب يتكون من 6 زوايا مختلفة. هذه الزوايا هي عدد زوايا المكعب أو عدد أوجه المكعب. على كل وجه أستطيع أن أضع سؤالا لكي يجيب عليه الطلاب. كل جانب من جوانب المكعب يمثل نشاطا مختلفا عن الآخر، بمعنى أن هذا السؤال على هذا الوجه يختلف عن هذا السؤال على هذا الوجه، يختلف عن هذا السؤال على هذا الوجه، وبالتالي جميع الأسئلة تتدرج من السهولة إلى الصعوبة. Menginginkan siswa untuk melihat topik pelajaran dari 6 sudut yang berbeda. Saya memiliki kubus yang terdiri dari 6 sudut berbeda. Sudut-sudut ini adalah jumlah sudut kubus atau jumlah wajah kubus. Bagaimanapun saya dapat mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh siswa, setiap sisi kubus mewakili aktivitas yang berbeda. Dalam arti bahwa pertanyaan di wajah kubus ini berbeda dengan pertanyaan di wajah kubus lainnya. Dan oleh karena itu, semua pertanyaan berkisar dari mudah hingga sulit. نأتي بعد ذلك إلى أثر استراتيجية التكعيب في تعلم الطلاب. هل هذه الاستراتيجية لها أثر في تعلم الطلاب في أثناء تطبيقها في الصف الدراسي؟ نعم، إن شاء الله تعالى. هي نشاط عملي يوفر للدارسين فرصة التعلم باللعب. إذن هي تنمي مهارة الحركة، تنمي لدى الدارسين حب النشاط الذي سوف يقومون به، لأنها تعتمد على اللعب، تعتمد على المرح، تعتمد على الحركة في أثناء الحصة الدراسية. Kemudian sampai pada dampak strategi kubus pada pembelajaran siswa. Apakah strategi ini berdampak pada pembelajaran siswa seperti yang diterapkan di kelas? Ya, kegiatan praktis yang memberi kesempatan peserta didik untuk belajar dengan permainan, mengembangkan keterampilan gerak, mengembangkan peserta didik untuk menyukai aktivitas yang mereka lakukan berdasarkan permainan, kesenangan, dan gerakan selama pelajaran. تساعد الدارسين على استخدام مجموعة متنوعة من مهارات التفكير. إذن أنا عندي كل سؤال يتدرج من السهولة إلى الصعوبة، وبالتالي كل سؤال يحتاج إلى مستوى معين من التفكير، فكلما كان السؤال سهلا كلما ارتبط بمستوى التفكير بصورة بسيطة، وكلما تعقد السؤال وأصبح صعبا كلما تعقد التفكير وأصبح مركبا ويحتاج إلى التركيز والذكاء بصورة أكثر. Membantu peserta didik untuk menggunakan berbagai keterampilan berpikir. Jadi saya memiliki setiap pertanyaan mulai dari yang mudah hingga yang sulit. Setiap pertanyaan membutuhkan tingkat pemikiran tertentu. Semakin mudah pertanyaan, semakin sederhana hubungannya dengan tingkat berpikir. Semakin rumit pertanyaan, semakin sulit jadinya dan semakin kompleks pemikirannya. Dan itu membutuhkan lebih banyak konsentrasi dan kecerdasan.
توفر للطلاب فرصا للتعلم وفق اهتماماتهم وأنماط تعلمهم. إذا لم يستطع الطالب أن يجيب على السؤال الذي ظهر له على ظهر المكعب، يمكنه أن يرمي المكعب مرة أخرى لكي يظهر لديه سؤال آخر يقوم بالإجابة عليه. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Jika siswa tidak dapat menjawab pertanyaan yang muncul di belakang kubus, menjawab pertanyaan di belakang kubus, dia dapat melempar kubus tersebut satu kali untuk menunjukkan bahwa dia memiliki pertanyaan lain untuk dijawab. تتنوع الأسئلة والأنشطة المستخدمة في استراتيجية التكعيب، وهذا يرجع إلى ارتباط هذه الأسئلة بمستويات التفكير لدى هرم بلوم، وسوف نوضح ذلك في الشريحة التالية. تستخدم استراتيجية التكعيب كأداة مراجعة فعالة قبل التقييم. أنا أستطيع أن أطبق هذه الاستراتيجية قبل إجراء الاختبارات للتأكد من مدى فهم الطلاب للمعلومات اللغوية التي تم شرحها مسبقا. إذن هذه الاستراتيجية تستخدم كأداة مراجعة فعالة وجيدة قبل إجراء التقييمات لدى الطلاب. Pertanyaan dan kegiatan yang digunakan dalam strategi kubus bervariasi, dan ini disebabkan oleh keterkaitan antara pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan tingkat pemikiran piramida Bloom. Dan kami akan menjelaskan ini di slide berikutnya. Strategi kubus digunakan sebagai alat peninjau pra penilaian yang efektif. Saya dapat menerapkan strategi ini sebelum mengikuti tes untuk memastikan bahwa siswa memahami informasi bahasa yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi strategi ini digunakan sebagai alat review yang aktif, yang efektif dan baik sebelum melakukan penilaian siswa. كيفية تطبيق استراتيجية التكعيب. نأتي إلى الجانب المهم من هذه الاستراتيجية، وهو أن يكتب المعلم 6 أسئلة مختلفة تبعا لمستويات بلوم المعرفية على جوانب المكعب ال6. مستويات بلوم هي التذكر، ثم الفهم، ثم التطبيق، ثم التحليل، ثم التركيب، وأخيرا التقويم. وبعض التربويين يضيفون جانب الابتكار أو الإبداع فوق التقويم. إذن أنا أكتب أسئلة مختلفة وليست أسئلة متشابهة. هذه الأسئلة المختلفة أو هذه الأسئلة المختلفة ترتبط بالهرم المعرفي عند بلوم، وبالتالي هذه الأسئلة تتدرج من السهولة إلى الصعوبة. Bagaimana menerapkan strategi kubus? Kita sampai pada aspek penting dari penerapan strategi ini. Guru menulis 6 pertanyaan berbeda menurut tingkat kognitif Bloom di 6 sisi kubus. Tingkatan Bloom adalah mengingat, lalu memahami, lalu menerapkan, lalu menganalisis, lalu mensintesis, dan terakhir evaluasi. Dan beberapa pendidik menambahkan aspek inovasi atau kreativitas di atas evaluasi. Sejauh ini saya menulis pertanyaan yang berbeda, bukan pertanyaan yang sama. Pertanyaan atau kecocokan yang berbeda ini terkait dengan piramida kognitif Bloom, dan oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan ini berkisar dari yang mudah hingga yang sulit. يوزع المعلم الطلاب بما يناسب أسلوب تعلمهم واهتماماتهم. في هذه الحالة أنا أوزع الطلاب، قد أطبق هذه الاستراتيجية في صورة مجموعات، ونتيجة لذلك لابد أن يكون هناك تجانس بين المجموعات. هذه المجموعة تتجانس مع المجموعة الثانية، مع المجموعة الثالثة، مع المجموعة الرابعة. Guru menugaskan siswa sesuai dengan gaya belajar dan minat mereka. Dalam hal ini, saya membagikan siswa dapat menerapkan strategi ini dalam bentuk kelompok. Dan sebagai hasilnya harus ada homogenitas atau kesamaan antar kelompok. Kelompok ini homogen dengan kelompok kedua, dengan kelompok ketiga, dengan kelompok keempat. يتأكد المعلم من فهم الطلاب. قبل أي استراتيجية نؤكد مرارا بأنه يجب على المعلم أن يوضح خطوات الاستراتيجية من أجل أن يطبق الطلاب هذه الاستراتيجية في الصف الدراسي بصورة صحيحة، ولا يتم إضاعة الوقت في أثناء تطبيق هذه الاستراتيجية لأنه تم تطبيقها أو فهمها بصورة خطأ. Guru memastikan bahwa siswa memahami instruksi sebelum strategi apapun. Kami berulang kali menekankan bahwa guru harus menjelaskan langkah-langkah strategi sebelum siswa menerapkan strategi ini di kelas dengan benar dan tidak membuang waktu saat menerapkan strategi ini.
يتم رمي المكعب على الأرض لاختيار سؤال من الأسئلة الستة. إذن أنا أطرح مجموعة من الأسئلة وألصقها على جوانب المكعب الستة، وكل سؤال يختلف عن السؤال الآخر تبعا لمستويات بلوم بحيث تتدرج من السهولة إلى الصعوبة. Kubus dilemparkan ke tanah untuk memilih salah satu dari 6 pertanyaan. Saya mengajukan serangkaian pertanyaan dan menempelkannya di 6 sisi kubus. Dan setiap pertanyaan berbeda dari pertanyaan lain tergantung pada level bloom, mulai dari yang mudah hingga yang sulit. يكلف المعلم الطلاب كل مجموعة بالعمل على الأسئلة الستة. إذن كما قلنا من الممكن أن نطبقها على هيئة مجموعات أو على هيئة أزواج 2 2 2 أو على هيئة أفراد. وأطلب من الطلاب أن يقوموا بالإجابة على السؤال الذي ظهر لهم على وجه المكعب. Guru menugaskan setiap kelompok untuk mengerjakan 6 pertanyaan. Jadi seperti yang kami katakan, kami dapat menerapkannya dalam kelompok atau berpasangan 2-2/2 atau dalam bentuk individu dan meminta siswa untuk menjawab pertanyaan yang muncul kepada mereka di muka kubus. آخر نقطة يمكن تطبيق استراتيجية التكعيب في صورة فردية على كل طالب. يقوم كل طالب يخرج أمام الصف ويقوم برمي المكعب، وعندما يظهر إليه السؤال الذي يناسبه يقوم بالإجابة عليه. أو في صورة ثنائية كل مجموعة تحتوي على طالبين، أو في صورة مجموعات كل مجموعة تحتوي على 3 طلاب وأكثر حتى يستطيع كل طالب أن يخرج، وهذا الطالب بمثابة القائد لهذه المجموعة ويقوم برمي المكعب ويأخذ السؤال ويذهب إلى المجموعة ويجيب على هذا السؤال مع زملائه في داخل المجموعة. Poin terakhir adalah bahwa strategi kubus dapat diterapkan secara individual untuk setiap siswa. Setiap siswa keluar dari depan kelas dan melempar kubus. Ketika pertanyaan yang cocok untuknya muncul, dia menjawabnya. Atau dalam bentuk berpasangan yang berisi 2 siswa atau dalam bentuk kelompok. Setiap kelompok berisi 3 siswa dan lebih, sehingga siswa dapat keluar dan siswa ini bertindak sebagai pemimpin kelompok, lalu melempar kubus serta mengambil pertanyaan dan pergi ke kelompoknya dan menjawab pertanyaan dengan rekan-rekannya dalam kelompok. Adapun strategi yang digunakan dalam proses penerjemahan tersebut. Yang pertama, pungutan atau borrowing. Penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA baik dengan penyesuaian atau tanpa penyesuaian ejaan dan pelafalan. Contohnya teks BSU mal maqsudu bistiratijiyah at-taqnib. Teks BSA-nya apa yang dimaksud dengan strategi kubus. Yang kedua, transposisi. Penerjemah mengubah letak kalimat yang ada pada BSU agar makna BSU dapat tersampaikan dengan baik. Teks BSU tustahdamu istiratijiyah at-taqib ka'adati muraja'ah fa'alatin qabla taqim. Ana astati'u an utabbiqu hadhil istiratijiyah qabla ijra'i lihtibarati litta'aqudi min mada fahmi tulab lil ma'lumati lugawiyah allati tamasyaruha musbaqon. Artinya, strategi kubus digunakan sebagai alat peninjau penilaian yang efektif. Saya dapat menerapkan strategi ini sebelum mengikuti teks untuk memastikan bahwa siswa yang memahami informasi bahasa yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk strategi transposisi yang kedua, teks BSU-nya tatanawwa'ul as'ilatu wal ansyitatu al-mustahdamatu fi istiratijiyah at-taqib. Teks biasanya pertanyaan dan kegiatan yang digunakan dalam strategi kubus bervariasi. Strategi selanjutnya yaitu naturalisasi. Penerjemah mengambil ungkapan kata atau kata BSU ke dalam BSA dengan penyesuaian pada ejaan atau pelafalan. Teks BSU wala yatimmu idha'atul waqti fi asna'i tadbiki hadhil istiratijiyah. Teks BSA-nya dan tidak membuang waktu saat menerapkan strategi ini. Strategi selanjutnya yaitu gloss translation. Penerjemah memberikan catatan tambahan pada kata BSA. La budda ayyakuna hunaka tanajusun bainal majmu'ah. Teks BSA-nya harus ada homogenitas atau kesamaan antar kelompok. Dan yang terakhir, literal.
penerjemah menerjemahkan kata demi kata sehingga dihasilkan oleh terjemah teks secara keseluruhan. Teks BSU-nya Ta'limul Lughatil Arabiyyah linatiqina bilughatin ukhra. Teks biasanya pembelajaran bahasa Arab bagi penutur bahasa lain. Dan yang kedua, wabitta li jami'il as'ilati tadarruju minasuhulati ila su'ubah. Teks biasanya dan oleh karena itu semua pertanyaan berkisar dari mudah hingga sulit. Adapun beberapa kosakata baru yang ditemukan dalam video tersebut, yaitu furuqin fardiyah, perbedaan individu, an-nadhariyah, teori, istiratijiyatu, strategi, nasyaton, aktivitas, yutabbiqu, menerapkan, tartabitu, terkait, langibi, permainan, at-tahlilu, menganalisis, waza'a yuwazza'u, membagikan, tauzi'un, pembagian, maharatul harakah, keterampilan gerak, tatanawwa'u, bervariasi, harami, piramida, fa'alatin, efektif, tajanusun, homogenitas, afrodin, individu, ta'tamidu, menggunakan, maharatit tafkir, keterampilan berpikir, majmu'ah, kelompok, at-taqyim, evaluasi, zumalaihi, rekan-rekannya, lihtiyari, untuk memilih, azwajin, berpasangan, yatima romyi, dilempar. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi kubus adalah salah satu strategi yang sangat penting yang menambah kesenangan selama pelajaran, menginginkan siswa untuk melihat topik pelajaran dari 6 sudut yang berbeda. Setiap sisi kubus mewakili aktivitas yang berbeda, dalam arti bahwa pertanyaan di wajah kubus ini berbeda dari pertanyaan di wajah kubus lainnya. Pertanyaan berkisar dari mudah hingga sulit. Dampak strategi kubus pada pembelajaran siswa adalah memberi kesempatan peserta didik untuk belajar dengan permainan, mengembangkan keterampilan bergerak, mengembangkan peserta didik untuk menyukai aktivitas yang akan mereka lakukan berdasarkan permainan, kesenangan, dan gerakan selama pelajaran, membantu peserta didik untuk menggunakan berbagai keterampilan berpikir. Strategi ini digunakan sebagai alat review yang efektif dan baik sebelum melakukan penilaian siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Jika siswa tidak dapat menjawab pertanyaan yang muncul di belakang kubus, dia dapat melempar kubus tersebut 1 kali untuk menunjukkan bahwa dia memiliki pertanyaan lain untuk dijawab. Cara menerapkan strategi kubus ini adalah guru memastikan bahwa siswa memahami instruksi strategi tersebut. Guru menulis 6 pertanyaan berbeda menurut tingkat kognitif Bloom di 6 sisi kubus. Tingkatan Bloom adalah mengingat, lalu memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan terakhir evaluasi. Dapat menerapkan strategi ini dalam bentuk kelompok, guru harus menjelaskan langkah-langkah strategi sebelum siswa menerapkan strategi ini di kelas dengan benar. Kubus dilemparkan ke tanah dan meminta siswa untuk menjawab pertanyaan yang muncul kepada mereka di muka kubus. Strategi kubus dapat diterapkan secara individual untuk setiap siswa. Setiap siswa keluar dari depan kelas dan melempar kubus. Ketika pertanyaan untuknya muncul, dia menjawabnya. Atau dalam bentuk berpasangan yang berisi 2 siswa atau dalam bentuk kelompok. Setiap kelompok berisi 3 siswa dan lebih, sehingga salah satu siswa dapat keluar. Siswa ini bertindak sebagai pemimpin kelompok dan melempar kubus serta mengambil pertanyaan lalu pergi ke kelompoknya dan menjawab pertanyaan dengan rekan-rekannya dalam kelompok. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.